bersama saya Tiara Putrasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilan. Pilan itu apa sih? Nah, pilan adalah cara untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil secara virtual tanpa harus menambah kabel atau perangkat baru. Misalnya, dalam satu jaringan, jaringan bisa dipisah menjadi khusus guru, siswa, dan tata usaha, walaupun semuanya masih menggunakan switch yang sama, sehingga jaringan menjadi rapi, aman, dan terorganisir karena tiap kelompok tidak saling tercampur secara langsung. Jadi, pilan ini merupakan pembagian satu jaringan yang cukup besar menjadi beberapa bagian kecil agar lebih efisien dalam berbagi data dan lainnya ya teman-teman. Nah, di sini ada Allwed Trunk. Allwed Trunk adalah peraturan pada Fortran yang menentukan VLAN mana saja yang diizinkan lewat jalur tersebut saat menghubungkan antar switch. Walaupun trunk sebenarnya bisa membawa banyak pilan sekaligus. Kita bisa membatasi hanya pilan tertentu saja. Misalnya pilan 10 dan 20 agar tidak semua pilan tersebar ke seluruh jaringan. Dengan begitu, lalu lintas data jadi lebih terkontrol, jaringan lebih rapi, dan juga lebih aman karena hanya pilan yang diperlukan saja yang bisa lewat, ya teman-teman. Selanjutnya ada protokol trunk, ada ISL dan IEEE 802.1 I1 key ya teman-teman, adalah protokol trunk untuk menandai data pilan agar bisa lewat satu jalur tanpa tercampur. ISL adalah teknologi lama, misal milik Cisco yang sudah tidak digunakan lagi. Sedangkan IEEE 802.1 Q adalah standar yang dipakai sekarang karena lebih efisien dan didukung oleh hampir semua perangkat jaringan modern ya teman-teman. Selanjutnya ada Dynamic Trunk Protocol. Dynamic Trunk Protocol atau DTP adalah protokol mirip Cisco yang digunakan untuk mengatur secara otomatis apakah sebuah part akan menjadi trunk atau tidak. Jadi, dua switch yang terhubung bisa negosiasi sendiri apakah mereka akan memakai mode trunk secara manual karena perangkat bisa menyesuaikan secara otomatis seperti konfigurasi kedua sisi ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini yang di atas ini bisa dianalogikan sebagai trunk 1 dan yang ke bawah ini bisa dianalogikan sebagai switch. Jadi kedua switch ini jika dinamik auto bertemu menjadi akses dan misalnya di sini trunk ketemu trunk yaitu menjadi dinamik distrable dan ketemu trunk itu menjadi dinamik distrable dan ketemu trunk itu menjadi trunk ya teman-teman dan seterusnya ya teman-teman. Nah, di sini juga ada tang, to get, dan on-get ya teman. Tang-get adalah data diberi tag penanda pilan. Jadi perangkat bisa tahu data itu berasal dari pilan mana. Biasanya dipakai di port trunk karena membawa banyak pilan sekaligus. Tag atau data tidak punya tag, jadi dianggap sebagai bagian dari satu pilan saja. Biasanya pilan default ini umum default akses yang hanya dipakai untuk satu pilan. Nah, di sini juga ada native VLAN. Native VLAN ini adalah VLAN khusus di Fortran yang mengirim data tanpa tag. One tag artinya kalau ada data yang lewat trunk tapi tidak punya label VLAN, biasanya defaultnya adalah VLAN 1, tapi bisa diubah sesuai kebutuhan fungsi utamanya supaya perangkat yang tidak mendukung tagging tetap bisa berkomunikasi, tapi juga harus hati-hati karena kalau salah konfigurasi bisa menimbulkan masalah keamanan ya teman-teman. Nah, di sini juga ada perbedaan layer 2 dan 3. Layer 2 atau data link berfungsi mengirim data dalam satu jaringan lokal atau LAN menggunakan MAC address dengan unit data berupa prime.
bekerja melalui perangkat seperti switch yang menentukan tujuan berdasarkan MAC, table seperti mendukung fitur seperti LAN dan switching. Sedangkan layer 3 atau network berfungsi menghubungkan dan mengirim data antar jaringan berbeda menggunakan IP address dengan unit data berupa vektor bekerja melalui router atau layer 3 switch yang menentukan jalur terbalik menggunakan routing table serta mendukung proses routing part determinaton atau fragmentasi paket sehingga secara inti layer 2 hanya menangani komunikasi lokal, sementara layer 3 menentukan komunikasi antar jaringan hingga internet. Segitu saja penjelasan dari aku. Sekarang kita mulai ke praktek menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, saya akan menggunakan 4 PC. Dan satu switch ya teman-teman. Kemudian saya akan menggunakan kabel otomatis. Kemudian di sini saya akan membuat jaringan sederhana terlebih dahulu ya. Jadi biar saya memperlihatkan dulu sebelum kita menggunakan pilan, saya akan memberi IP terlebih dahulu. Setelah sudah diberi IP kepada semua PC, kita akan coba tes dulu ya teman-teman. Kita kirim surat yang ada di sini tidak menggunakan ping. Di sini saya akan mengirim pesan dari PC 0 ke PC 2. Karena sudah successful, di sini saya akan langsung ke praktik. Bagaimana pilan itu bekerja? Gimana cara membuat jaringan pilan? Oke, di sini yang pertama saya akan membuat dulu nama pilan. Agar mudah diingat, saya akan menggunakan pilan 2. Pilan 2 dengan nama guru. Yaitu dengan IP address 192.168.1.1 ya teman-teman. Kemudian yang kedua dengan nama siswa. Pilan 3 ya teman-teman. Dengan IP 192.168.2.1 ya teman-teman. Nah, kalau pilan 2 ini sudah kita kasih sesuai di sini IP-nya 192.168.1.1. Sedangkan pada pilan ketiga ini belum sesuai, maka dari itu kita akan ubah terlebih dahulu. Di sini kita ganti
Kita coba kasih ini dulu. Setelah itu, kita langsung mengkonfigurasikan pilihan ya. Untuk konfigurasinya itu, kita masuk ke switch-nya. Kita masuk ke switch-nya. Dan masuk CLI, kita enter. Kita ketik com 92. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan pilihan name dan pilihan number dulu ya. Yang pertama yaitu pilihan number dulu, yaitu pilihan 2. Pilihan 2 ini biar terbaca oleh sistem ya teman-teman. Kita kasih name guru. Terus pilihan 3, name siswa. Terus kita exit ya teman-teman. Exit. Kita ketik interface range FA. Nah, slash-nya itu dari slash-nya itu FA01 dan FA02 ya teman-teman. Koma FA0/2 ya teman-teman. Kita enter. Nah, kita switch port mode akses. Nah, kita switch port mode akses pilihan 2. Oh, maaf teman-teman. Nah, kita exit. Kita tulis interface. Interface range FA. Di sini ya teman-teman. FA0/3 dan FA0/4 ya teman-teman. /3, FA0/4 ya teman-teman. Enter. Kita klik switch port mode akses. Dan 3, lalu exit ya teman-teman. Untuk mengecek kita menggunakan do show pilihan ya teman-teman. Maka akan muncul dengan name dengan pilihan 2, name guru, statusnya aktif, dan portnya FA01 dan FA02 ya teman-teman. Di sini juga ada pilihan 3 yang dan bernama siswa, statusnya aktif, portnya FA0/3 dan FA0/4 ya teman-teman.
Yang pertama, kita akan masuk dulu ke mode simulation dulu untuk melihat perbedaan. Di sini kita kirim dari pilihan 2, yaitu PC 0 dan PC 1 ya teman-teman. Dari Swiss itu tidak membroadcast tetapi langsung ke PC 1. Karena tidak membroadcast ke pilihan 3 karena perbedaan pilihan karena setiap pilihan itu memiliki broadcastnya masing-masing ya teman-teman. Terlalu cepat. Kita tunggu. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman cara membuat VLAN dalam satu jaringan. Bagaimana kalau dua jaringan? Di sini saya akan langsung coba juga mengimplementasikan, mempraktikkan jika kita menggunakan dua jaringan. Untuk di sini saya akan menggunakan topologi seperti ini ya teman-teman. Cara seperti ini saya menggunakan 4 PC dan 1 Swiss. Kita masuk karena sudah dikasih IP, jadi IP-nya itu yang ini kan 192.1. Nah, kita juga di sini 1.3 ya teman-teman. Jadi melanjutkan pada PC selanjutnya. Di sini kita masuk ke Swiss. Kita mulai ke CLI, kita end. Kita end com yang 2, yang 2, yang 3, yang siswa, kita exit dulu. Interface, range, FA, no size 1 yang tadi, FA, no size 2. Oke, kita masuk ke switch, port, mode access, dan switch, port, access, pilihan 2. Exit, interface, range, FA, no size 3, comma, FA, no size 4. Menurut di sini. Nah, teman. Kita switch, port, mode, kita switch, port, access, pilihan 3. Exit ya teman-teman. Kita sambung. Setelah itu kita sambungkan dulu antar Swiss teman-teman. Nah, untuk menghubungkan pilihan berbeda jaringan itu, kita menghubungkan mode yang kedua, yaitu mode yang kedua itu mode terang. Kalau yang pertama ini, pertama tadi mode akses, yang kedua mode terang ya teman-teman. Di sini kita masuk dulu ke Swiss yang pertama. Kita enter. Kita enter, masuk ke ketik interface FA 0/5 ya teman-teman. Nah, kita switch port mode terang. Sudah ya teman-teman, kita lanjut kepada PC selanjutnya. Interface FA 0/5 ya teman-teman. Kita ke switch port mode terang. Sudah ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan multilayer Swiss atau multilayer 3. Di sini saya akan menggunakan satu Swiss layer 3 atau multilayer Swiss, kemudian saya akan menggunakan 4 PC ya teman-teman.
Jadi kita dua garisnya. Terus menambah titik, terus menambah titik, sini juga. Terus menambah titik, terus menambah titik, bisa jadi terus menambah titik, terus menambah titik, terus menambah titik, terus menambah titik, dua titik, dua, selanjutnya. Nah, kita kasih tanda dulu teman-teman. Guru, ini siswa, siswa. Kita sambungkan dulu sini. Setelah disambungkan seperti ini, jaringan lupa kita beri IP ya. Di sini sudah beri IP. Kita masuk dulu ke switch layer 2. Enter, kita masuk interface FA 0/6. Lihat dulu. Ini ya teman-teman, 0. Enter. Enter, kita ke switch port mode terang ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke multilayer-nya ya teman-teman. Kita masuk ke CLI, kita enter, kita klik, terus kita list in seperti yang tadi, sini kita masukkan ke interface FA 0/5. Kita masuk ke switch port terang. Encapsulation dot 1Q ya teman-teman. Nah, itu ke switch port mode terang. Seperti ini, kita klik port terang awet pilihan 2 ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tunggu dulu sampai hijau. Nah, kalau sudah hijau, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara mempraktikannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Next di video selanjutnya ya teman-teman.